Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibu Nurul Berbagi. Pembelajaran bahasa Indonesia yang seru dan menyenangkan. Di channel ini Ibu Nurul akan berbagi informasi dan pengetahuan seputar pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi tingkat SMP, yaitu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Untuk mendukung channel ini, silakan tekan tombol like dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta membunyikan loncengnya agar kalian tidak terlewatkan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu Nurul Puspitasari dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang seru dan menyenangkan. Di video kali ini, Ibu akan membahas materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita, khususnya materi pembelajaran kelas 8. Berikut penjelasannya. Silakan disimak dengan baik ya. Struktur teks berita. Yang pertama ada kepala berita, kedua tubuh berita, dan yang ketiga ada ekor berita. Struktur teks berita ini digambarkan seperti model piramida terbalik yang menandakan bahwa segi kepentingan suatu informasi semakin ke bawah semakin berkurang. Sebaliknya, informasi yang paling penting terletak di bagian paling atas. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Kepala berita mengandung informasi paling penting, tubuh berita mengandung informasi penting, dan ekor berita mengandung informasi yang tidak terlalu penting. Berikut penjelasannya secara rinci. Kepala berita adalah bagian awal berita yang berisi pembuka dari suatu peristiwa yang diberitakan dan terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Tubuh berita. Informasi yang telah disajikan di kepala berita dijelaskan kembali secara lebih rinci di bagian tubuh berita. Ekor berita. Di bagian ekor berita ini berisi penutup yang terdiri atas simpulan dan saran, kemudian informasi tambahan jika ada. Selanjutnya mari kita lihat hasil analisis struktur teks berita berikut ini. Contoh teks berita berikut ini dengan judul Persipura naik ke papan tengah. Yang pertama adalah kepala berita. Pada bagian kepala berita ini terdapat unsur apa? Yaitu ditandai dengan kalimat tim kebanggaan warga Kota Jayapura, Papua, Persipura Jaya, Papua naik ke papan tengah klasmen sementara Liga 1 Indonesia 2018 setelah mengalahkan PSMS Medan dengan skor 3-1. Pada bagian kepala berita ini berisi gambaran umum tentang peristiwa dalam berita yang dinyatakan dalam unsur apa. Kemudian pada bagian tubuh berita, pada bagian ini peristiwa yang telah digambarkan secara umum pada bagian kepala berita dijelaskan secara rinci pada bagian ini. Kemudian pada bagian ekor berita berisi penutup atau akhir berita dan terdapat informasi tambahan. Selanjutnya kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita terdiri atas 6, yaitu yang pertama penggunaan bahasa standar atau baku, yang kedua penggunaan kalimat langsung,
Yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa. Yang keempat, penggunaan kata kerja mental. Kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Dan keenam, penggunaan konjungsi temporal. Berikut ini adalah penjelasannya. Pertama, penggunaan bahasa baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar atau bahasa baku lebih mudah dipahami oleh umum. Jadi, berita ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber. Contoh penggunaan kalimat langsung. Sebelum meletus, gempa tremor semakin rapat dengan amplitudo sekitar 15 mm. Karena tremor membesar, gempa vulkanik sudah tidak terekam. Tutur Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Bromo Gede Swantika. Pernyataan yang dikutip dalam berita ini adalah sebelum meletus, gempa tremor semakin rapat dengan amplitudo sekitar 15 mm karena tremor membesar, gempa vulkanik sudah tidak terekam. Ini adalah pernyataan dari narasumber. Kemudian, narasumber yang memberi pernyataan adalah Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Bromo Gede Swantika. Selanjutnya yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa adalah kata sambung yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Konjungsi ini berkaitan dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh penggunaan konjungsi bahwa. Sejumlah staf Atpel Manado mengatakan bahwa Kepala Atpel Manado sudah pulang. Dalam kalimat ini terdapat konjungsi bahwa. Kemudian yang keempat, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, pengalaman, atau keberadaan. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain merasa, memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contoh penggunaan kata kerja mental. Randi merasa bahwa tindakannya pulang ke rumah tepat waktu setelah bekerja telah sesuai dengan tata tertib perusahaan. Kata merasa merupakan verba mental atau kata kerja mental yang menerangkan persepsi. Kemudian yang kelima, fungsi keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contoh, kebakaran itu terjadi pada pukul 15 WITA. Pukul 15 WITA menunjukkan keterangan waktu pada peristiwa tersebut. Selanjutnya, keterangan tempat, yaitu menunjukkan tempat terjadinya suatu peristiwa. Contoh, terjadi kecelakaan di Tol Kima. Di Tol Kima menyatakan keterangan tempat. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam adalah penggunaan konjungsi temporal. Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola, kronologis atau urutan waktu. Selanjutnya,
Contoh penggunaan konjungsi temporal. Itu lokasinya masuk perkampungan. Jadi kita melalui Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cipete, dan masuk Jalan Haji Jian, kata petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan. Kalimat ini menggunakan konjungsi temporal yaitu kata kemudian. Itulah tadi penjelasan materi tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe serta membunyikan loncengnya dan memberikan komentar kalian. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.